Saya izin record ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina unit mahasiswa ya, atau wakil dekan 3 atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati ketua ya, tentu pasti ada ketuanya ya, lembaga kajian keislaman kan ya, atau Rohis di Fakultas Teknik ya, betul ya, teknik ini ya. Ya betul Ustaz. Iya betul ya. Jadi Al-Hadid atau Al-Hadid ya. Iya Ustaz. Al-Hadid ya. Nah, dan yang saya banggakan adik-adik, para peserta, para mahasiswa Universitas Brawijaya yang alhamdulillah sudah selesai UAS-nya. Kita berdoa bareng-bareng di hari Senin ini ya, ini hari dikumpulkan amal-amal kita ya. Kita berdoa semoga kalau kemarin ujiannya ada yang nggak jujur, semoga Allah ampuni, kemudian Allah ridhoi kita, nilai UAS-nya jadi baik ya, alhamdulillah. Karena semester ini saya nggak ada UAS di UB, jadi ya nggak, nothing tulus. Alhamdulillah IPK saya 4 ya, kalau di UB. Saya sedang S3 di UB. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul, masih bisa sharing-sharing, walaupun sejujurnya saya kangen banget ya bisa hadir langsung ke Brawijaya, ke musola atau masjid ya, Al-Hadid itu masjid ya, yang baru itu di teknik yang dekat tikungan itu, atau di luar ya, biasanya kan teman-teman kajiannya kadang di luar. Nah, tak lain tak bukan, semua karena nikmat Allah masih kita bisa berkumpul walaupun daring. Kita berdoa semoga setelah Omikron nggak ada lagi lah ya, dan bau-baunya semoga kalau memang nggak ada virus lagi, mungkin semester depan kita sudah mulai luring. Atau kalau belajar dari kampus saya, dari Universitas Muhammadiyah Malang, itu modelnya adalah 20-30% itu luring, selebihnya masih daring. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau, mengikuti kajian dari beliau ya. Kalau sekarang kan kita masih di sini ya, masih daring, masih mendengarkan via YouTube dan sebagainya dari para ulama dan tabi'in. Dan nanti kita berharap di Jannatul Firdaus kita bisa bertemu langsung dengan beliau, menjadi murid beliau ya, menikmati telaga Kautsar yang penuh nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti teman-teman ikhlas dan ridho kalau masuk surga duluan, memanggil saya, memanggil teman-temannya, ya, karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa sejatinya syafaat itu tidak hanya mutlak hak prerogatif Rasulullah, tetapi juga melekat pada diri orang-orang yang beriman. Maka salah satu obat hati, salah satu kunci agar bisa masuk surga adalah kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, circle-circle yang baik, geng nongkrong yang baik, gitu ya, yang nanti bisa menjadi fadilah, yang nanti menjadi syafaat. Ketika Allah tanya, sudah masuk surga semua teman-temanmu? Belum ya Allah. Nah, itu masih ada, dulu ada Pak Jenggot, namanya Salahuddin Al-Fatih, sepertinya ketinggalan. Mohon izin ya Allah, nanti dimasukkan ke surga. Pun halnya demikian, insya Allah kalau Allah ridhai, Anda duluan masuk surga, nanti insya Allah dipanggil semua teman-teman yang hadir di sini ya. Nah, sore hari Senin ya Allah, dulu setelah ba'da asar gitu kita kajian. Allah, kita pakai Zoom di saat mendung, enak-enaknya tidur dan sebagainya, kita meluangkan waktu ya Allah. Maka semoga Engkau ridhoi majelis sore hari itu dan Engkau masukkan sahabat-sahabatku semua ke surga. Amin. Amin. Ya. Baik, ikhwatal iman, terima kasih jazakumullah khairan katsir atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga yang sudah membuka wajahnya. Ini kan lebih jelas kan, kalau mau mendoakan itu kan jelas. Oh kelihatan, oh ini ada orangnya. Oh ini hidungnya agak penceng-penceng sedikit gitu kan. Nah, nanti biar jelas visualisasi doanya. Kita mulai dengan berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah ridhai agenda kita pada sore hari ini dan semoga Allah berkahi segala amal baik kita. Baik. Nah,
Sebenarnya kemarin panitia menawarkan topik yang menurut saya berat. Ya. Kemarin siapa yang menghubungi saya? Topiknya sepertinya berat sekali kemarin. Sebentar, saya lihat ya. Apa kemarin ya? Awalnya itu saya ditawari tentang peradaban Islam modern. Wah, ini kalau berbicara tentang peradaban, buku yang dibaca itu harus banyak. Kenapa? Tidak boleh bicara peradaban dulu kalau ternyata unit yang paling kecil belum bisa diciptakan. Nah, apa itu unit yang paling kecil dari peradaban? Apa coba? Ada yang bisa bantu jawab? Santai aja ya, ini bukan ujian kok. Kan sudah selesai UAS-nya ya. Sudah selesai. Nilainya sudah keluar? Belum? Belum? Belum, Ustaz. Belum. Masih H2C ya, harap-harap cemas. Ya, apa-apa. Allah memang sengaja menciptakan khauf dan roja, takut dan penuh harap. Biar apa? Biar ada tawakal kepada Allah. Ya. Ada yang bisa bantu? Unit terkecil sebelum membuat peradaban itu apa? Yang paling sederhana. Budaya, Mas. Budaya, Ustaz. Apa? Kebudayaan mungkin. Kebudayaan itu kan hasil cipta karsa karya manusia. Nah, berarti yang unsur utama dari kebudayaan itu siapa yang bikin? Manusianya. Manusia sendirian bisa enggak bikin kebudayaan? Enggak bisa, ya. Maka unit terkecil dari peradaban itu adalah sepasang keluarga. Ya, maka ini berat sekali kalau topik ini kena antum semua. Ya, ada yang sudah berkeluarga? Belum kan? Ya, yang ada masih ikut keluarga orang tua, ya kan? Nah, ini berat. Makanya Anda bilang, ini nggak relevan ini. Berat ini. Jadi Anda harus bicara bagaimana membentuk keluarga sakinah, bagaimana keluarga itu kemudian berpengaruh di tingkat masyarakat, ya. Masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang modern, kemudian jadilah tingkat desa, tingkat kabupaten, provinsi, negara, baru ada peradaban. Ya. Ya, karena peradaban itu kan seperti itu. Tidak mungkin peradaban itu cuma satu rumah, ya kan? Teman-teman kalau pernah belajar tentang zaman prasejarah misalkan ya, Homo Wajakensis dan sebagainya kan, mereka peradaban itu kan nggak cuma satu orang yang ditemukan, berorang-orang, ya kan, masyarakat. Nah, karena berat, maka sore hari ini dibuat lebih ringan. Mohon maaf ya kalau agak noise. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an, ini sedang mendung dan hujan. Ada tetangga beberapa ratus meter itu juga di kampung sedang hajatan. Jadi nanti ada backsound dangdut-dangdut kalau kedengeran ya. Ya gimana lagi? Ini bagian dari peradaban gitu kan. Nah, maka kita sore hari ini bicara yang santai-santai saja. Apa itu? Kita bicara tentang bagaimana ibadah sunnah itu bisa kemudian memberikan keberkahan. Ya. Tahu ya ibadah sunnah? Ibadah sunnah itu apa aja sih? Coba minta tolong. Jangan satu orang dong yang jawab. Gantian dong. Yang off cam enggak apa-apa, boleh juga ikut jawab. Masa nggak ada bedanya kuliah sama ikut kajian? Kalau kuliah disuruh tanya sama dosennya diem, gitu kan? Ada yang tanya diem. Giliran dosennya kelempar dari Zoom, rasan-rasan, rame sudah, gitu kan? Nah, coba sekarang kalau kajian apa ada yang tahu? Ibadah sunnah itu contohnya apa aja? Nah, tolong. Mungkin sholat tahajud, duha, Sholat tahajud, duha, terus yang lain ada lagi? Qobliyah, ba'diyah itu, Ustaz. Qobliyah, ba'diyah, betul. Puasa Senin apa Kamis, nih? Senin Senin Kamis, terus apa lagi? Nggak ada, Mas. Setahu saya itu, Ustaz. Setahu saya itu. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Puasa Daud, sunnah enggak? Sunnah, Ustaz. Oke. Terus sholat tahiyatul masjid, sunnah enggak? Sunnah. Ya, dianjurkan ya. Terus kemudian ada juga sholat setelah sholat 2 rakaat setelah wudhu, ya. Nah, sunnah. Jadi kalau antum tiba-tiba ke masjid, nah ini kita membayangkan sedang ke Masjid Raden Patah ya. Nah, Masjid Raden Patah belum ambil wudhu dulu di bawah itu ya, yang
cukup luas tempat wudhunya itu, terus kemudian masuk ke masjid, belum duduk, berdiri, berarti kita sholat boleh tahiyatul masjid dulu, boleh kemudian sholat sunnah wudhu, terus kalau ternyata itu setelah azan sholat zuhur atau asar, gitu ya, kan kuliah kan biasanya zuhur asar ya, maghrib isya mungkin lah ya, tapi nggak semua kan, biasanya kalau fakultas sosial kayak saya, hukum, ekonomi, itu jam 5 itu sudah terakhir kuliah. Mungkin kalau eksak, teknik, gitu ya, karena ada praktikum sampai malam, asistensi dan sebagainya, mungkin bisalah sholat maghrib, sholat isya, maka baru dilanjutkan sholat sunnah rawatib, yakni qobliyah, baik qobliyah zuhur, qobliyah asar, gitu ya, kecuali qobliyah maghrib ya, tidak ada, dan qobliyah isya. Ya, boleh nambah lagi enggak, Ustaz? Boleh nambah lagi enggak? Kalau saya ini kayaknya kan biasanya ada jam digital ya, di Masjid Raden Patah. Ini teman-teman sudah pernah ke Masjid Raden Patah belum? Belum? Ampun Ustaz. Oh, sampun. Ya kalau belum kan saya repot menceritakan ini. Jadi Masjid Raden Patah itu mana gitu kan? Nanti bingung pikir mana gitu ya, karena kelamaan daring. Ini ada yang sampai detik ini yang ikut kajian ini, yang belum pernah menginjakkan kakinya di UB tapi mahasiswa UB. Ada? Ada? Oh, enggak ada. Berarti senior semua ini sepertinya ya. Alhamdulillah. Berarti sudah pernah ke Masjid Raden Patah, kan di depan ada jam digital tuh. Jam digital itu kan biasanya memberikan waktu juga jeda antara azan ke iqamah. Dilihat, oh masih 5 menit. Lanjut sholat hajat. Boleh kan? 2 rakaat kan? Bagian dari sunnah kan? Bagian dari sunnah. Ya. Nah, ibadah-ibadah sunnah seperti itulah yang kemudian bisa tanpa disadari itu mendatangkan keberkahan. Ya, berkah itu seperti apa sih? Ada yang tahu definisinya berkah? Slide-nya cuma 4 soalnya ya. Harus ada tanya jawab ini. Kak Ngono ngantuk ini. Apalagi kalau ada yang puasa pada asar gini kan, wah, lihat sunlight itu kayak marjan rasa lemon. Ya kan? Ada asar kan? Ada yang puasa sunnah kan? Saya yakin ada lah, teman-teman ya. Nah, apa tadi pertanyaan saya? Berkah itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Berkah? Anu Ustadz, yang dibawa setelah pulang dari tahlil itu berkat. Ya, apa? Kalau berkah apa berkah? Ada yang bisa bantu? Waduh, nggak tahu Ustadz. Ini kan saya ikut biar tahu. Ada nggak yang bisa bantu? Nggak ada. Nah, berkah itu kalau di kitab Bidayatul Hidayah artinya ziyadatul khair. Nah, untuk membahas berkah saja di Bidayatul Hidayah itu ada 2 atau 3 halaman kalau saya tidak salah. Tafsir atau penjelasan tentang berkah itu. Jadi penjelasannya itu di samping-sampingnya kanan kiri ya, bagi teman-teman yang mungkin dari pondok. Kalau saya kan cuma pondok Ramadan ya. Nah, itu penjelasannya itu di kanan kirinya, penjelasannya pakai bahasa Arab juga. Jadi kalau nggak ikut kajian atau bahasanya deresan di pondok, memahaminya itu susah. Jadi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu disebut sebagai keberkahan. Bertambahnya kebaikan itu berarti seperti apa? Nah, salah satu tanda-tanda ibadah itu diterima oleh Allah, beberapa nas, beberapa riwayat hadis itu menyebutkan bahwa orang itu kecanduan untuk melakukan ibadah itu lagi. Ya. Jadi kalau dianggap wah, nanti bisa berkah, berarti setidaknya orang itu akan tumbuh niat untuk melakukan ibadah itu lagi. Misalkan ya, tadi malam ada yang nonton Indonesia lawan Malaysia, ada? Nggak ada? Ada Ustaz. Ada. Pengen nonton lagi nggak? Kan Indonesia masih lolos nih semifinal. Pengen nonton lagi nggak? Pengen Ustaz. Pengen kan? Nah ini tapi urusannya dengan dunia. Berarti ini syahwat atau nafsu. Tapi kalau urusannya dengan akhirat, ya urusannya dengan akhirat, antum puasa misalkan
Senin Kamis, nah tiba-tiba kecanduan. Sepekan dicoba, Senin dulu lah, Kamis karena ada asistensi nih. Nah, Kamis ada ini tugas besar, ya, bikin desain gorong-gorong, misalkan, ya, bikin. Jadi Seninnya, Kamisnya kepada Allah nggak bisa. Nah, Seninnya depannya pengen puasa lagi. Maka itu adalah salah satu tanda ibadah kita diterima, sekaligus mendatangkan keberkahan. Ya, jadi kecanduan. Kayak suka gitu, ya. Ya, jadi kayak suka gitu, senang, nyaman, enjoy, gitu kan? Karena nggak semua orang bahkan untuk hadir ke kajian ini, nggak semua orang suka loh, iya kan? Nah, kita lihat. Lantas, Ustadz, apakah kemudian ibadah-ibadah sunnah itu memiliki manfaat? Kalau berkah sih umum ya, bertambahnya kebaikan. Apakah kemudian setelah saya sholat rawatib, kemudian saya jadi orang yang soleh, gitu ya. Saya nggak pernah nyinyir ke teman, nggak pernah dengki, gitu kan. Tunggu dulu, ini semua butuh proses. Ya kan? Nggak bisa kan kita kemudian sekali belajar naik motor misalkan, atau nyetir mobil misalkan, terus langsung lancar. Nggak bisa. Mungkin bisa, tapi persentasenya 1 banding berapa ribu orang mungkin. Ya kan? Kenapa? Karena perlu diulang-ulang. Nah, sama juga dengan ibadah. Nah, biar antum semua tertarik, ini sebuah kisah. Ayo minta tolong, ada yang bacakan. Jelaskan ya ini ya? Jelaskan ya? Jelas Ustaz. Izin membacakan Ustaz. Ya, silahkan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Rabi'ah bin Malik al-Islami, mohonlah sesuatu. Rabi'ah menjawab, aku agar dekat Anda di surga. Lalu beliau bertanya, adakah permohonan lainnya? Rabi'ah menjawab, itu saja. Beliau bersabda, bantulah dirimu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini salah satu contoh. Mas, ini mas-mas semua ya, nggak ada mbak-mbaknya. Apa memang Al-Hadid itu isinya laki-laki aja? Bentar, saya tak lihat deh. Iya, nggak ada akhwatnya ini. Oke, siap. Ini yang memang itu ya, aliran apa? Aliran ya laki-laki semua. Oke. Nah, jadi kalau dalam sehari semalam, kita itu kira-kira bersujud berapa kali? 1 kali sholat subuh. Subuh itu sujud berapa kali? Halo? 4 kali Ustaz. 4 kali. Betul ya, 4 kali ya. Setiap 1 rakaat kita sujud 2 kali. Karena di tengah-tengahnya ada duduk di antara 4 kali. Kita hitung. Zuhur dan asar berarti berapa? 16. 16 tambah 4 berarti 20 ya. Dari subuh sampai asar 20. Maghrib dan isya berapa? 6 sama 8, 14. Berarti 34. Sehari semalam, kalau kita bersujud mengikuti ritme ibadah sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, maka kita hanya bersujud 34 kali. Tetapi kalau kita tambah dengan rawatib, misalkan qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, ya, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya, maka itu akan bertambah berkali lipat. Kurang Ustadz. Ya, kenapa? Kebetulan kampus saya, kebetulan kontrakan saya itu dekat dengan masjid atau dekat dengan musola. Maka saya setiap galau, maka saya setiap lelah, tiba-tiba dosennya nggak masuk, tiba-tiba cuma ada 1 slide gitu ya, Zoom, 1 slide isinya tugas. Lelah kan? Ini apa sih dosen nggak pernah masuk, tiba-tiba ngasih tugas. Teorinya nggak diajari, ngitungnya nggak diajari, rumusnya nggak diajari, tiba-tiba masuk ngasih tugas. Maka karena lelah, sujud, sholat.
Ya, sholat apa? Tafadhol. Tentu mau sholat sunnah setelah wudhu boleh, sholat hajat boleh. Sholat hajat Ustadz, apa hajatnya? Hajat biar nggak ada tugas dari dosen. Nah, itu makanya lulus. Ya. Selama masih statusnya mahasiswa, selama itu pula kita akan terbebani dengan tugas. Sama kok. S1, S2, S3 seperti itu. Ya. Atau sholat tahiyatul masjid, maka ditambah berkali lipat. Jadi cara yang paling sederhana untuk dekat dengan Rasulullah di surga adalah kita memperbanyak sujud. Kalau ibadah fardu hanya 34 sujud dalam sehari, 34 kali, maka kita perlu tambah dengan sujud-sujud yang lain, yaitu adanya di ibadah atau sholat sunnah. Loh Ustaz, ini kan sujudnya sudah sering, ya. Lalu berkahnya apa? Nah, banyak yang bertanya seperti itu kan? Tadi katanya judulnya ini berkah. Berkahnya apa? Ini sudah sering ini sujud. Sampai ada ya, mohon maaf. Yang jidatnya itu sampai hitam. Kamu habis kebentuk ya? Katanya, kamu habis nabrak tembok ya? Enggak. Ternyata yang bersangkutan adalah ahli sujud. Walaupun beberapa ada yang bilang, sujud yang sampai menunjukkan tanda hitam itu konon disebut sujud yang kurang tepat. Karena itu mengumpulkan darah gitu ya di sini ya. Allahu a'lam lah. Saya kurang paham. Jelas ya kita apresiasi terhadap mereka. Ini kan sudah membuktikan mereka suka sujud ya, sering sujud. Nah, kita ya jangan kebanyakan nyinyir sama orang-orang yang kelihatannya apa? Prima, istimewa, spesial ibadah akhiratnya. Ya. Karena kita tidak tahu isi hati yang bersangkutan, karena kita tidak tahu motivasi ibadah yang bersangkutan. Tugas kita adalah menjadikan itu pelecut agar kita kapan ya saya seperti itu, kapan ya bisa mati enak, gitu kan? Karena cita-cita kita selama ini adalah hidup yang enak, ya kan? Padahal sebenarnya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu hanya sebuah perhiasan kecil, ya. Kapan lalu itu ada perwakilan dari Forstilling, ya. Kebetulan baru diangkat kabinetnya, ketua dan wakil ketuanya datang ke rumah saya. Nah, qadarullah di rumah saya itu banyak lalat. Ya, bentar Mas, saya ambilkan lem lalat ya. Oh iya, Ustaz, monggo. Ambilkan lem lalat, saya taruh. Kebetulan ada makan pagi karena waktu itu masih pagi, saya hidangkanlah itu makanan sederhana. Karena banyak makanan, lalatnya kan semakin banyak. Tiba-tiba lalatnya itu nggak ke makanan, tetapi ke nempel ke lem lalat ya. Teman-teman insya Allah tahu lah ya lem lalat ya yang dibeli mungkin 1.000 atau 500 perak itu isinya lem itu yang ada ikan asinnya itu nempel. Anak-anak ini heran dan mungkin jijik juga karena banyak sekali. Karena rumah saya itu belakangnya kebun jeruk, kebun buah lah intinya. Jadi ada warga yang memang daerah perkebunan gitu. Jadi ketika ada buah yang jatuh busuk atau pupuk kompos yang dari kotoran ayam, kotoran sapi itu waktunya memupuk, maka biasanya akan banyak lalat, gitu kan? Dan kalau dibuka pintunya masuk. Akhirnya tanya jijik atau mungkin heran, ini kenapa Ustadz kok nempel semua? Saya bilang, ya karena mereka tertarik dengan bau-bauan yang keluar dari lem lalat itu. Dan inilah perumpamaan dunia. Ya, jadi dunia itu seolah-olah menarik kita. Wah, dunia menghadirkan iPhone, ya, iPhone 13 Pro Max gitu ya. Kalau Pro Max sakit perut ya. Wah, ini canggih ini. Kameranya ada 4 gitu ya, sampai silang gitu. Canggih. Oh, ini ada lagi mobil Tesla yang bisa mengendarai sendiri tanpa perlu kita belajar nyetir. Ya? Inilah dunia. Yang menurut lalat tadi, lem lalat ini ibaratnya dunia. Menarik dia kan? Tetapi begitu dia hinggap, begitu dia nafsunya hinggap ke situ, maka dia tidak bisa kemana-mana, terperangkap sampai mati. Ya, di Al-Quran Allah bilang, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya, persiapkanlah bekal yang banyak, yang bagus, yang terbaik untuk apa? Darul akhirah, untuk negeri akhirat. Dar, ya Allah menyebutnya dar.
sebagai negeri. Ya, karena berarti nanti di sana ada orang-orangnya, ada strukturnya, gitu kan? Darul akhirat. Dan Allah meminta kita menyiapkan bekal. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa juga bagianmu di dunia. Jangan lupa di sini bermaksud bahwa kita boleh memanfaatkan dunia untuk apa? Untuk menyiapkan bekal ke akhirat. Nggak boleh kemudian kita justru abai dengan dunia. Ibadah terus ya. Pernah suatu ketika kan diceritakan ada seorang yang ibadah terus kemudian ditanya oleh Rasulullah, nah kalau dia ibadah terus, yang kerja siapa? Yang ngasih makan siapa? Oh, ada adiknya. Jadi adiknya ngirim makanan itu untuk dia yang ibadah. Adiknya lebih baik daripada yang ibadah itu terus. Ya. Nah, oleh karenanya maka dengan kita mengetahui bahwa ada banyak ibadah, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah, maka dari situ kita bisa memetakan. Ya, jangan sampai justru kita fokus ke ibadah sunnahnya, tetapi lupa yang wajib. Contohnya apa? Misalkan ada mabit, ya, ayo bangun jam 1 ya, bangun jam 1. Tapi ada renungan malam nih sampai jam 11 lah, jam 10 lah, jam 10. Berarti tidur cuma 3 jam. Jam 1 disuruh bangun, yuk sholat tahajud bareng-bareng, misalkan yang berjamaah 6 rakaat ya, atau 8 rakaat ya, selanjutnya sendiri. Lah qadarullah karena bangunnya kelamaan, ya tidurnya cuma sebentar, malah subuhnya kelewatnya berjamaah. Ya, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jangan sampai yang sunnah itu melalaikan yang wajib. Ya. Puasa. Lapo le kok lemas? Ya puasa Bu. Ayo jamaah lanang kok gak kuat. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena anjuran yang mendekati wajib adalah bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki selama masih mendengar azan, dalam kasus ini pernah ada sahabat yang buta ditanya, wahai Rasulullah, apakah aku juga masih wajib ke masjid? Apakah engkau mendengar azan? Ya, wajib bagimu ke masjid. Ya. Nah ini gara-gara puasa kan memang lemes ya, ini fitrah lah ya. Kalau puasa kuat terus tambah gemuk itu nggak masuk akal, gitu kan? Ini puasa seperti apa? Jangan-jangan ya balas dendam gitu kan? Atau jangan-jangan kalau ikut ilmunya anak kecil pas wudu minum air di keran, gitu kan? Ya nggak boleh. Puasa sunnah ya Senin Kamis, tapi ternyata karena kuliah di rumah gitu kan, malah nggak ke masjid, malah lewat, pengennya tidur sejenak qalilullah sebelum zuhur malah bablas. Zuhurnya menjelang asar gak jamaah, gitu kan? Ini nggak boleh. Ya, yang boleh adalah ibadah sunnah itu melengkapi, menjadi penyempurna dari ibadah yang wajib. Kenapa? Karena ibadah sunnah adalah bonus. Ya, ibarat berjualan, berdagang, jual beli. Kalau teman-teman sudah mengerjakan ibadah yang wajib, fardu, misalkan ya sholat zuhur di masjid berjamaah, maka itu sudah balik modal. Ya, orang jualan itu kan mikirnya kan balik modal, ya kan? Nggak mungkin kan jual rugi kan? Ya kecuali pengen sedekah. Nah, maka bonusnya, labanya, keuntungannya dia mengerjakan yang sunnah. Dan sunnah-sunnah itu tidak hanya berkaitan dengan sholat. Ya, misalkan antum ke masjid nih, azan, Allahu Akbar, tunggu dulu sampai selesai. Karena ada keutamaan menjawab azan, maka setelah selesai antum wudu, antum jalan, antum naik kendaraan ke masjid, ke mushola terdekat. Kok ternyata masih ada waktu, antum sholat. Ya, sholat sudah selesai semua ini ibadah sunnahnya. Masih ada lagi enggak sunnah-sunnah yang lain? Banyak. Apa? Memperbanyak berdoa. Kenapa? Waktu antara azan menuju iqamah itu adalah waktu terkabulnya doa. Doa apa Ustaz? Tafadhal. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Antum mau terang-terangan, ya kan? Makanya saudara-saudara kita yang dari Nahdiyin, pengikut mazhab Imam Syafi'i itu kan mayoritas berdoanya jahar ya. Karena boleh.
terang-terangan gitu ya. Ya Allah. Biasanya kalau di kampung itu sama kayak ada puji-pujian gitu ya, tapi harus jelas ya, harus jelas nasnya gitu ya. Ini benar nggak? Ini jangan-jangan selawatnya selawat yang tidak dianjurkan. Nah, itu tidak boleh. Ya. Atau antum mau sir, diam-diam ya. Diam gitu ya sampai khusyuk gitu, asal jangan sampai ketidur ya, ketiduran nunggu qomat sampai ketiduran. Jangan ya, minta. Dua-duanya boleh. Innahu alimun bidatis sudur. Kenapa? Karena Allah tahu isi hati kita. Ya, jadi antum senyum-senyum di masjid itu Allah tahu gitu kan. Emang kita nggak tahu ya. Kita kalau ada teman datang senyum-senyum kita kan nggak tahu. Anak ini mau sedekah senyum, anak ini mau pinjam uang, anak ini mau nginep di kosan atau apa, kita kan nggak tahu ya, tapi Allah tahu. Jadi ibadah sunnah itu banyak untuk berdoa, ya, untuk minta ke Allah itu mampu. Ya, sepulangnya antum juga nggak buru-buru ya, kayak seolah-olah memang dunia ini nggak ada habisnya ya, kayak lalat tadi ya. Semakin dikejar, semakin dicium baunya, ya kita bisa terjebak, bisa mati gitu, mati sia-sia. Ya. Maka setelah assalamualaikum warahmatullah, kita duduk. Ya, karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan barang siapa yang duduk tanpa merubah posisi, gitu kan? Setelah sholat, ya, terutama yang di masjid, maka doa yang ia panjatkan dari awal setelah salam gitu ya sampai selesai, sampai dia merubah posisi, itu dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi jangan buru-buru gitu ya. Assalamualaikum. Wah, One Piece mau tamat gitu, langsung lari. Jangan ya. Wah, Aoyama Goso mau ngerilis ya, ngerilis komik terbarunya. Jangan ya, duduk dulu minta ke Allah. Ya Allah, saya pengen IP 4 gitu. Boleh. Ya Allah, saya pingin MacBook Pro yang terbaru M1 2021. Boleh. Ya, kenapa enggak boleh? Boleh. Ya, asalkan apa yang kita minta ke Allah menjadi sarana ibadah. Ya Allah, dengan IPK 4, insya Allah karena saya ketua Al-Hadid, akan banyak orang, akan banyak mahasiswa baru tertarik join Al-Hadid. Kenapa? Mereka tahu bahwa orang-orang yang ada di Al-Hadid ini adalah orang-orang yang berprestasi. Ya Allah, dengan saya punya MacBook Pro, ya Allah, dengan saya punya gadget yang terbaru, ini menjadikan saya semakin produktif dakwah secara digital. Ya, antum bisa desain, antum bisa bikin komik, ya kita lawan komik-komik yang nggak benar itu, ya kita lawan komik-komik yang mempertontonkan aurat itu, dan itu mintanya di waktu-waktu mustajabah. Dibarengi dengan ibadah-ibadah sunnah. Sudah selesai doa, kita lanjut ke rawatib. Begitu. Nah, kita coba baca hadisnya ya. Hadisnya agak panjang, jadi saya izin membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwalama yuhasibu bihi. Jadi ibadah atau perkara yang awal yang dihisab bil abdul yaumal qiyamah, atas seorang hamba, betul itu kan hamba ya, kita di yaumul qiyamah, min amalihi sholatuhu. Dari amal-amalnya yang banyak itu, antum hobi sedekah, ya antum hobi ngasih senyuman manis ke saudara antum hobi puasa sunnah, ya sholatuhu. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Hari ini sholatnya bener enggak? Anak ini sholat hujan ingat jemuran enggak? Wah, ini sekaligus untuk pengingat terhadap diri saya pribadi ya. Jadi kajian gini ini bukan berarti aneh lebih pintar dan antum pinternya luar biasa, bukan. Tetapi ini saling muhasabah ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Momen bagi kita untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam kesabaran. Gitu ya. Yang pertama adalah sholatuhu. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intasara min faridatihi syai'un. Jadi kalau ternyata dari salat-salat kita, kalau manusia ya, masih levelnya manusia. Yang biasa apalagi ya,
yang mungkin levelnya ustadz, kiai saja kok saya yakin yang namanya manusia ya, kecuali yang maksum dan terbukti misalkan seperti insya Allah ya husnul khatimah, contohnya Bupati wali kota Bandung kemarin setelah sholat sunnah ya, betul ya, sholat sunnah, terus kemudian beliau terjatuh dan posisi sholat Jumat ini ya, tahiyatul masjid, dan kemudian beliau terjatuh dan langsung meninggal. Ini kan menunjukkan oh ini luar biasa salatnya ya. Kalau orang biasa termasuk saya pribadi, hujan itu kemungkinan besar walaupun hujan itu nikmat Allah kan, tapi bisa bikin nggak fokus. Yakin? Ayo, adakah antum yang kalau sholat hujan terus tiba-tiba nggak kepikiran gitu ya? Saya rasa tetap ada yang mikir, entah jemuran, entah waduh kok nggak bawa payung ya Allah, ini nanti pulang kebasahan. Terus misalkan kalau bawa motor, aduh helm di motor tadi ketutup enggak ya gitu ya. Tadi malam anak ikut kajian Bulughul Maram itu ya, kebetulan di komplek aneh tiap hari Sabtu dan Ahad malam itu ada kajian. Kalau hari Ahad itu tentang Bulughul Maram, kalau hari Sabtu itu insya Allah tentang hadis ya, jadi hadis-hadis. Nah, tadi malam itu salah satu yang kemudian tidak disukai Allah, ya, bahkan cenderung dibenci adalah ketika kita sholat dan kita memikirkan hal-hal yang bersifat dengan dunia. Ini repot sekali, dan memang butuh latihan ya. Kalau kita pernah lihat, nah, teman-teman punya buku Sinar Dunia, pernah punya buku tulis SD atau SMP atau SMA, pernah punya Sinar Dunia? Ingat? Halo? Ingat Ustadz. Iya, biasanya di bagian bawah ada quote-quotes-nya kan? Betul ya? Nah, salah satu quotes-nya itu bilang practice makes perfect. Iya kan? Dengan semakin berlatih membuat seseorang jadi sempurna. Walaupun insan kamil itu susah sekali. Kenapa? Kesempurnaan itu milik Allah, gitu kan? Susah sekali. Ya. Nah, kalau ternyata kita merasa bahwa sholat fardu kita tidak sempurna, ya, ingat yang dilupa. Ya Allah, kunciku ternyata tak taruh di laci. Aku tiba-tiba ingat. Karena kalau kata kajian tadi malam banget nih, relate banget nih. Memang ada setan yang disuruh standby. Tugasnya cuma menimbulkan yuwaswisu fi sudurin nas, menimbulkan was-was, menimbulkan ragu-ragu, meniupkan kekhawatiran. Jadi saat sholat itu ingat kunci. Ya Allah, aku sih duwe utang misalkan ya. Misalkan kita cari seharian nggak ketemu, buku kalkulus 1 misalkan. Nggak ketemu. Pas sholat Isya itu loh ingat. Ini tugasnya setan. Ya. Nah, kalau merasa hal yang seperti ini, unduru hal abdi min tatawu fayukammal biha man taqasa minal faridah thumma yakunu satirau amalihi ala dzalik. Kalau ternyata ketemu hambaku yang tidak sempurna sholatnya, ya termasuk itu tadi, tidak sempurna itu bukan berarti bacaannya gradul-gradul saja, ya kan? Nah kita ini sudah level, ibaratnya level komplit sudah, ya paket istimewa. Bacaannya sudah makharijul hurufnya nggak benar, ya kan? Sholat mikirkan hal-hal duniawi, ya kan? Khusyuk tumaknina juga nggak bisa, ya kan? Gatel, ya. Tiba-tiba, kalau nggak sholat itu ya santai kayak gini kan kayaknya nggak ada yang gatel. Tapi begitu sholat itu kayak ada yang gatel gitu, kepala gitu. Mungkin belum keramas, nanti ketombe samponya gitu kan. Ada aja. Tiba-tiba hidung ini tiba-tiba keluar air kayak ingusan. Ini tugasnya setan memang. Maka kalau ketemu seperti itu, kata Allah, periksalah. Apakah hambaku memiliki ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang? Jadi Allah tidak bilang, periksalah sholat sunnahnya, enggak. Tetapi periksalah ibadah sunnah. Semua dicek tuh yang sunnah-sunnah. Oh, orang ini setelah puasa Ramadan, jadi puasa yang wajib itu kan 30 hari di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan segera berjumpa Ramadan ya, bulan April kalau saya tidak salah. Jadi kurang lebih tinggal 3 bulan. Ya, dan kita harus senang nih, harus senang. Jangan sampai ada aduh puasa, ya. Nah, salah satu sunnahnya setelah Ramadan, kita mengerjakan puasa apa setelah Ramadan? Halo?
Apa puasa setelah Ramadan? Puasa Syawal, Ustaz. Puasa Syawal. Ya, puasa Syawal dikerjakan itu 6 hari. Ya. Jangan kemudian aduh eman Ustaz, ini di tempat saya ini di meja ruang tamu keluarga saya masih ada Oreo, masih ada Kongguan, masih ada Ricci. Siapa yang habiskan Ustadz? Gitu ya. Nanti adik kecil saya ini yang paling kecil ini yang habiskan. Nah, ya, jangan memikirkan apa yang ada di dunia. Seperti lem lalat tadi. Bagaimana lalat itu tertipu dengan bau ikan asin di lem itu. Begitu dia mencoba mengambil, dia tertangkap oleh lemnya dan dia untuk selamanya tidak bisa terbang, berakhir dengan mati. Ya, maka kita harus ingat, ya sudah, biarkan adikku memakan kongguan dan macam-macam hidangan, sisanya aku akan Syawal dan insya Allah aku akan menikmatinya di surga. Nah, enak kan? Ya, masa irinya sama anak kecil, aduh gak level gitu kan? Nah, maka kalau merasa sholat kita yang pertama menjadi ibadah yang dihisab, ya ini penting sekali. Kalau sholatnya bagus, selamat. Kalau sholatnya kurang dan nggak ada ibadah sunnah, wah bahaya. Alhamdulillah, bahaya ini. Ya, bahaya sekali. Sehingga ibadah sunnah itu menjadi yang penting. Ya, ini tadi hadis riwayat Tirmidzi nomor 413, An-Nasa'i nomor 456, dan diriwayatkan keduanya adalah hadis sahih. Hadis itu levelnya ada 3. Sahih, hasan, dan juga dhaif. Ini sahih yang paling tinggi. Ya, ibaratnya kalau main apa? Main PES itu top player gitu ya, legend ya kalau main Mobile Legend ya. Nah, jadi harus disempurnakan dengan ibadah sunnah. Lantas apa saja fadilah keutamaan dari ibadah sunnah? Kalau berkah tadi kan Ustadz, ini kan masih abstrak, masih repot lah kita mengimplementasikan. Kan cuma bertambah kebaikan. Maka ini, saya coba mencatat beberapa hal. Yang pertama, jelas dengan kita melakukan ibadah-ibadah sunnah. Misalkan antum hari ini berpuasa. Maka, kita geser aja dari yang paling belakang ya. Maka ibadah-ibadah sunnah itu akan mensucikan jiwa kita. Tazkiyatun nafs. Ya. Jadi ibadah sunnah itu menjaga kita. Misalkan, antum nih mau rasan-rasan, mau ghibah. Astagfirullah, aku sedang puasa ya, puasa Senin. Terus nggak jadi ya, besok aja ya. Nah, besoknya nggak ketemu sama temennya. Maka selamatlah jiwa kita dari apa? Dari perbuatan yang namanya ghibah. Ya, kalau dulu ghibah itu harus ketemu, harus ada arisan, harus ada tahlilan, harus ada kuliah luring. Sekarang enggak. Ghibah virtual. Ya, bikin grup WhatsApp, isinya bertiga. Bukan bahasan akademis yang dibahas. Apa? Bahasan temannya. Wih, temanku baru beli sepatu Converse 600.000. Kan? Jadilah itu. Maka kalau merasa puasa, ibadah sunnah nih, dia tertahan. Ya, karena tahu, aduh, saya nggak mau merusak ibadah puasa saya. Ya, mohon maaf, puasa. Mau berkata kotor gitu ya, isinya apa namanya, kebun binatang mau dikeluarkan semua, astagfirullah, puasa. Sorry, nanti ya. Nah, besoknya sudah nggak ketemu, besoknya tiba-tiba puasa. Ibadah sunnah mensucikan jiwa kita. Nah, ya kan? Nah, mau berkata kotor, mau berantem, habis wudhu. Ya, habis wudhu. Waduh, nggak jadi. Nggak sholat, mau sholat mumpung masih ada wudhu. Nah, menyelamatkan kita. Iya kan? Faidah saluhat jasadu kulluh, faidal fasadat jasadu kulluh. Segumpal darah inilah, hati inilah, di mana letak kesucian, kebaikan seseorang itu di situ. Dan ini bisa terjaga kalau kita rutin ibadah sunnah. Ya kan? Nah, selain kemudian kita bisa suci jiwanya, jadi yang di awal seperti yang saya sebutkan, bahwa dengan kita semakin banyak ibadah sunnah, terutama sholat, berbanyak sujud, dari riwayat Muslim ini dijelaskan, maka kita akan dekat dengan Rasulullah. Sekarang kan dekat dengan presiden aja senang orang-orang kan, jangankan dekat dengan presiden EM misalnya.
Oh, kenal. Oh iya, itu temanku itu. Oh, bangganya luar biasa. Ini dekat dengan Rasulullah. Gimana caranya? Tidak ada pre-order, tidak ada booking tiket dulu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Simple, perbanyak sujud. Ya kan? Memang ada orang bersujud bayar, enggak kan? Enggak keluar biaya kan kalau sujud kan? Sujud mah gratis, enggak perlu keluar biaya. Ya. Masa ada kemudian masjid ini soft ini bayarnya 100.000, ini yang belakang VIP, yang belakang tiket biasa, enggak ada. Itulah kenapa ya ada guyonan sebenarnya ya, atau mungkin betulan ini ya, neraka itu penuh dengan kesenangan dan mengeluarkan banyak biaya. Ya kan? Di dunia ini kan sepertinya senang. Orang minum minuman keras, harga Jack Daniel gitu ya. Nah, level Indonesia mungkin topi miring, toa itu kan tetap dibeli dengan uang kan? Mahal kan? Yang jelas lebih mahal daripada air mineral biasa. Ya, bagi mereka senang. Minum itu bisa fly ya. Termasuk kemarin yang meninggal itu, selebgram itu kan karena kecelakaan setelah pulang dari party, mereka mabuk-mabukan. Ya kan? Senang kan? Fun kan? Keluar uang kan? Itu ujung-ujungnya adalah neraka. Ada yang bilang seperti itu nih. Ya. Tetapi surga itu dibeli dengan kesusahan ya dan tanpa biaya. Ya, coba tanya, puasa susah enggak? Susah, Ustaz. Apa ada orang puasa mengeluarkan biaya? Ada enggak? Enggak ada. Apakah daftar dulu ke masjid? Hai takmir masjid A, saya mau puasa. Ini tiket ya, saya mau bayar puasa saya. Enggak ada kan? Justru yang ada untuk mahasiswa, kalau zaman kuliah, puasa Senin Kamis itu menghemat biaya. Ya kan? Kalau seandainya sehari harus makan 3 kali, mungkin sekali makan 10.000, 30.000. Ya, ini kalau dihitung sahur dan buka berarti cuma 20.000, hemat 10.000. Ya, maka kalau pengen dekat dengan Rasulullah, perbanyak ibadah sunnah, yaitu dengan bersujud. Apakah cuma 2? Tidak. Tentu yang lebih utama, yang mendatangkan keberkahan, ziyadatul khair, melipat gandakan pahala, menyempurnakan ibadah yang wajib, itu adalah kelebihan-kelebihan yang lain dari ibadah sunnah. Ya. Jadi enak sekali, gampang sekali menjadi orang beriman itu. Ya, nggak butuh biaya banyak. Iya kan? Kalau mau sholat ke masjid kan nggak harus pakai branded, ya kan? Nggak kayak kalau kita misalkan mau ke party, ya toh? Mau nonton konser, ya toh? Cukup apa? Pakaian yang suci, ya toh? Murah. Ya, mau pakai sandal yang bermerek juga khawatir hilang, ya kan? Dari ke masjid itu pakai sandal swallow yang 7.000, 10.000, ya kan? Murah kan? Ya, dan tidak ada kemudian ibadah-ibadah sunnah itu yang dipertanyakan. Lalu Ustadz, ya oke lah, sudah selesai dengan propaganda Ustadz tentang manfaat atau keberkahan dari ibadah-ibadah sunnah itu. Ya, cukup, ya paham lah pasti. Terus gimana caranya Ustadz? Nah, kita siapkan checklistnya ya. Slide yang terakhir, kita mulai dengan yang paling mudah. Definisi mudah itu kembali kepada diri antum masing-masing. Ada yang suka puasa. Ya, dan Allah sudah sediakan itu memang. Surga bagi mereka yang suka berpuasa. Ya, ada kan? Baginya puasa itu mudah walaupun tanpa sahur. Ya, meskipun sunnah atau keberkahan puasa itu kan dengan makan, ya kan? Makan sahur yang di akhir, ya kan? Bukan saat azan ya. Nah, ponakan saya dulu pas kecil itu dia nggak minum. Jadi setelah makan gitu ya, dia kadang nonton TV ya. Terus begitu azan dia minum. Mau azan Allah gitu langsung minum. Kenapa? Biar airnya bertahan lama katanya. Tidak boleh juga ya. Karena keberkahannya adalah makan sahur yang diakhirkan, bukan makan sahur saat azan. Ya, malah batal. Ya, tidak boleh. Ya. Ada lagi bagi sebagian orang yang mudah. Apa Ustaz? Ya, saya mudahnya berzikir Ustaz. Ya sudah, berarti berzikirlah di waktu-waktu mustajabah.
Bagian dari ibadah sunnah kan? Saat ada hujan turun di waktu setelah asar di hari Jumat, ya kan? Nggak kuat. Saya karena zikir juga kadang lupa Ustadz, gitu ya. Kalau pas hujan sedang ada ini, kalau hari Jumat, saya kuatnya bangun malam Ustadz. Karena kebiasaan dulu di pondok bangun malam. Dulu dari jam 1 sampai subuh, sekarang karena sudah agak gede ya, karena kadang ngerjakan tugas sampai jam 11-12 ya, saya kuatnya bangun jam 3 Ustaz sampai subuh. Silakan. Ya, bangun itu. Masa gara-gara Liga Champions bisa bangun? Nggak sempat sholat lagi. Ya kan? Nggak apa-apa kalau seandainya Liga Champions, wah, mumpung Liga Champions-nya mainnya malam, ya sekarang kan liga-liga itu malah tambah ya, nggak cuma Liga Champions dan juga Liga Eropa. Ada apa lagi tuh? Eropa Conference League atau apa itu ya? Nah, itu adalah bangunnya pasti malam kan? Nah, boleh. Wah, mumpung bangun malam, salat. Ya, salat. Nah, nanti kita tes. Apakah sholat kita yang bareng dengan nonton bola itu nanti diterima atau tidak? Salah satu parameternya adalah kita harus melihat apakah besoknya kita kecanduan untuk melakukan itu lagi atau tidak. Nah, gitu. Aduh, saya nggak kuat Ustadz bangunnya. Biasanya saya bangunnya saat ada azan. Begitu as-sholatu khairum minan naum. Bangun. Ya, sholat lebih baik daripada tidur. Bangun. Nah, dia nunggu azan selesai, wudhu. Nggak kuat Ustadz. Tapi setelah subuh, saya kuat nggak tidur. Maka ada yang meriwayatkan juga, barang siapa yang dari sholat subuh sampai terbit fajar atau menjelang waktu duha, dia duduk di tempat itu, dia melakukan ibadah sunnah, sholat dan sebagainya, maka itu sama seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Ini sunnah juga. Kalau ternyata yang mudah itu, maka boleh. Itu aja dulu. Nggak bisa, Ustaz. Setelah sholat subuh, saya ada jadwal ngantar orang tua jualan di pasar. Ya, ada kan ya? Beberapa. Saya punya mahasiswa itu beberapa setelah sholat subuh aktif dia. Jadi kalau menghubungi dia jam 7 nggak bisa. Ya, bisanya setelah sholat subuh. Karena dia masih prepare ngantar itu. Nah, kalau sudah jam 7, jam 8, justru dia ngejuali orang. Jadi bantu orang tuanya. Jadi pedagang di pasar. Ya. Kuliahnya kapan Ustadz kalau kayak gitu? Ya Allah a'lam. Ya, itu urusannya dia. Ya, jadi ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau nggak bisa, aduh nggak bisa Ustadz. Saya subuh sih Ustadz. Jamaah. Ya pasti jamaah. Jam 5 gitu, tepar Ustadz itu. Bangun lagi jam 6. Sudah tinggi Ustadz matahari. Sudah boleh sholat? Boleh. Maka segerakan sholat duha. Kuat 2 rakaat? 2 rakaat. Kuat 3 rakaat? 3 rakaat kan nggak ada ya. 4 rakaat? 4 rakaat. 6 rakaat? 6 rakaat. Ya, karena ini hadisnya juga sahih bahwa salat duha itu adalah sedekah untuk persendian. Sendi kita kan banyak ya. Maka kita harus sering-sering salat duha. Maka harus banyak-banyak salat duha. Karena sendi kita banyak. Berarti sendi kita nggak pernah disedekahi dong Ustaz kalau nggak pernah duha. Nah, gitu. Maka di checklist dulu. Mana yang paling mudah, kemudian usahakan untuk istiqomah, dan selanjutnya insya Allah akan jadi habit. Kalau di beberapa buku tentang habit, misalkan buku apa ya, The Power of Habits kayaknya, karya Ustaz Felix Xiao ya, How to Master Your Habit, ini ada nih. Oh ya, How to Master Your Habit, karya Ustaz Felix Xiao itu beliau bilang bahwa untuk menjadi kebiasaan tidak cukup hanya dilakukan sekali 2 kali, maka berkali-kali. Di beberapa literatur psikologi, minimal 40 hari secara beruntun. Ya, katanya. Ya Allah alam. Nanti silakan teman-teman buktikan, nanti silakan kemudian itu dipraktekkan. Kita nonton video sebentar ya, biar leher nggak kaku. Saya sebenarnya ngajar dari jam 7 pagi tadi. Nggak ada jeda, ini habis ini juga ngajar lagi. Kita nonton video sebentar ya. Mana ini videonya sebentar. Saya tadi sudah buka ini.
Oh, sebentar, ketutup. Kita buka. Ya, teman-teman mungkin sering dan sudah pernah nonton ini, tidak apa-apa. Kita tonton lagi. Ini cerita orang yang pengen resign dari pekerjaannya, ya, seperti yang sering kita dengarkan ya. Jadi banyak anak-anak muda itu yang pengen resign dan membuka usahanya sendiri. Ya kan? Kita kan sering dapat cerita idealis tentang itu ya. Sukses membuka usaha setelah resign. Nah, tapi kita lihat apakah dia sukses. Ternyata di seberang jalannya dari toko yang dia buka ada orang jualan yang sama. ต้องดีกว่าเก่าดีไหมเพราะว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวของป้าอยู่ในหัวใช่ไหมครับป้า Di beberapa hari dia masih iri, ya. ที่จอดรถป้าที่จอดรถเหรอพี่มาเลยพี่ถอยเลยครับ Ya, dikiranya ada orang yang mau beli, tapi ternyata cuma numpang parkir. Ini dia cerita dengan ibunya. Nah, ini bukan rายแรกเลยนะอร่อยเก่งใช่ไหมล่ะม้าป้าเองเก่ง Dia mulai berusaha ya, digital marketing, marketing branding, dan sebagainya. Tapi ternyata masih nggak ada dampak. Nah, padahal katanya mie ayamnya enak. Pekerjaannya mau resign, pindah ke sebelah. เฮ้ยจริงเหรอจริงครับ Dia menutup tokonya. Sebenarnya kayaknya iklan ini nih. Sepertinya ya. Iklannya di Thailand ini luar biasa. Ya kan setelah minum kan. ป้าทำยังไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวป้าถึงขายดี Ini cerita bapaknya yang sudah meninggal. Oh, ada lampu-lampu gitu ya. Seolah-olah bapaknya ada di situ menyuguhkan apa ya ini ya, mungkin mie bakso gitu ya, miso mungkin. Dicoba gitu ya. Anaknya suruh nyoba. Nah kalau nggak dicoba orang nggak akan tahu kan rasanya kan enak atau enggak kan. Coba, ternyata enak. Oh, itu bihunnya. Ini yang puasa sore-sore gini lihat orang makan mie hujan-hujan sudah pengen segera buka. Nah, kan iklan ini nih kayaknya. Nah, akhirnya dia nemu ide, parkir di sebelah, bayar, dan bonus 1 mangkok. Dari situ, ilmunya dari situ. มาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้ Oh, kok enak ini minyak ya? เฮ้ยน้องครับเอาแบบเนี้ย3 ถุงกลับบ้านครับ Dari strategi itulah akhirnya dia kebanjiran.
Ya, viral. Ya, oke, sudah selesai. Ya. Kira-kira kalau saya bertanya, ibrah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa atau video tadi? Ada yang bisa memberikan kesimpulan ibrahnya? Halo? Masih semangat? Masih Ustadz. Kalau menurut saya sesuatu itu harus dimulai dulu, dicoba dulu. Kalau nggak mulai, kita nggak tahu selanjutnya. Betul. Ya. Jadi di masa-masa putus asanya, dia dapatkan clue dari ayahnya bahwa si anak ini juga nggak akan tahu rasanya kalau enak. Kalau tidak menyuruh, kalau tidak disuruh dicoba. Coba dulu. Coba aja dulu. Nah, akhirnya dia berinisiasi bahwa yang awalnya dia punya space parkir untuk makan di sebelah itu, akhirnya dia kasih space bayar plus bonus 1 mangkok. Kalau bonus kan mau tidak mau ya ambil aja lah gitu. Orang nggak ada yang kemudian bonus nggak diambil gitu kan, seperti ambil. Dan begitu dicoba, enak nih. Oh, ternyata baksonya enak nih, lembut. Oh, kuahnya kaldu banget nih. Nah, sama kalau antum merasa berat dengan ibadah sunnah yang tadi terbukti banyak mendatangkan manfaat, berkah, fadilah, ya, maka antum tidak akan pernah merasakan keberkahan itu, manfaat itu selama kita tidak pernah mencoba. Ayo coba. Ya, sampai kecanduan. Sampai puasa itu jadi habit Senin Kamis, ya, walaupun tidak sahur karena meskipun ya yang utama itu kan sahur ya. Tapi kalau mungkin karena capek dan sebagainya, akhirnya nggak sempat sahur, waktunya mepet, sholat tahajud dan sebagainya, dan tetap puasa dan kuat. Kenapa? Karena perut kita mungkin sudah terbiasa dengan itu. Dan biologis kita terbiasa hari Senin dan Kamis nggak ada makanan yang masuk dari terbit sampai terbenamnya matahari. Ya, setelah kita mencoba nyaman, nikmat, insya Allah ibadah-ibadah sunnah inilah yang akan menjadi penolong kita karena kita menyadari bahwa ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah wajib kita sering banyak celahnya, sering tidak sempurna. Allahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC atau moderator. Jazakallah Ustadz atas penyampaian ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Nah, sesi selanjutnya yaitu dipersilakan kepada ikhwah. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan mengetik di kolom chat atau langsung mengutarakannya. Nah, sambil menunggu teman-teman mengisi pertanyaan di kolom chat, saya ingin izin bertanya Ustadz. Nah, bagaimana sih caranya kita agar istiqomah? Nah, kadang kita sebagai mahasiswa kan juga memiliki tuntutan di mana kadang harus lembur mengerjakan tugas, sehingga kalau sholat malam itu meskipun sudah di alarm terlewat begitu. Nah, itu bagaimana Ustadz sehingga istiqomah terus walaupun kadang harus lembur dan segala macamnya di perkuliahan. Ya, syukran, jazakallah khairan katsiran. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin sering kita sia-siakan adalah nikmat bisa beribadah. Ya, betapa banyak orang yang memiliki raga yang kuat tetapi tidak tergerak untuk datang ke masjid. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah tapi tidak terpanggil untuk berangkat haji plus. Dan betapa banyak orang yang memiliki jasmani, perut yang hebat, tetapi tidak Allah berikan kekuatan untuk bisa puasa sunnah. Ya, maka dari itu, di segala aktivitas-aktivitas hidup kita, ayo kita selipkan doa. Doanya seperti apa? Doa memohon, minta ke Allah, agar Allah berkahi umur kita, agar Allah berkahi waktu kita. Yang dengan meminta keberkahan itu, Allah yang akan membangunkan kita di saat HP kita mati sehingga alarm tidak berbunyi. Ya, maka ini nikmat. Diberikan kesempatan ibadah itu nikmat, jangan disia-siakan. Ya. Ini bukan jadi alasan klise. Bisa jadi karena memang kita nggak pernah meminta. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Maka ketika kita berazam, memiliki keinginan, sore hari ini kita ingin agar nanti malam Allah bangunkan kita, maka sore hari ini pula kita meminta ke Allah, ya Allah, kita niatkan ke Allah, ya Allah, semoga nanti malam Engkau bangunkan aku untuk sholat tahajud. Sesibuk apapun kita. Ya, bahkan yang kalau tidak sibuk, ya, jam 8 tidur, bisa kok bangunnya bablas setelah iqomah subuh bareng. Tapi sesibuk apapun kita, gitu ya, kalau ternyata kita minta ke Allah dan Allah ridhoi, Allah kabulkan doa kita, Allah bangunkan kita. Ya, jadi untuk bisa ibadah itu kita juga minta. Minta itu nggak hanya urusan duniawi, misalkan ya pengen IP, pengen gadget, ya pengen kaya, pengen haji, atau apa gitu ya. Tapi minta agar bisa diberikan kesempatan untuk ibadah. Yang kedua, ya ini yang pertama ya minta. Yang kedua, jangan kita kotori pagi sampai sore hari kita dengan perbuatan maksiat. Ya, ini ngaruh banget. Bukan karena sibuknya kita yang membuat kita tidak bisa bangun. Tapi bisa jadi kesibukan kita di pagi hari itu membuat kita lalai untuk beribadah sholat tepat waktu. Ini bagian dari maksiat. Maka Allah nggak bakal bangunkan di malam hari. Mau di alarm tiap 5 menit, bunyi, ya sekontrakan itu isinya anak al-hadid semua, isinya ada 20, nggak ada yang dengar satu pun. Kenapa? Karena di pagi harinya kita melakukan maksiat. Ya, jadi bukan karena tugasnya yang banyak, tugasnya sama kok, tapi ada yang produktif beribadah. Tugasnya sama kok, tapi ada yang produktif menulis opini di media sosial, ya, di media massa, ya, menjadi influencer, ya. Waktunya kan juga sama, makannya kan juga sama. Nah, dan yang ketiga, ya, yang pertama tadi kita minta ke Allah, ya, yang kedua kita menghindari maksiat. Kalau ibadahnya malam, berarti pagi sampai sorenya kita nggak boleh maksiat. Kalau ibadahnya pagi, berarti malamnya kita nggak boleh maksiat, ya. Dan yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Ini penting sekali. Ini makanya enak sekali lingkungan di Mekah, Madinah, karena lingkungannya orang-orang yang beribadah. Enak sekali di sana. Ya, teman-teman yang sekarang, misalkan ada kontrakan al-hadid, beruntung. Allah kirimkan teman-teman terbaik. Ya, ini ditoleh nih, satu roomnya ada berapa orang? Belasan orang ini. Ditoleh. Syukuri bahwa Allah kirimkan teman-teman terbaik di sekeliling antum untuk menjadi pengingat. Ya kan? Nanti kan diingatkan kan sama temannya. Aku kok gak roh. Saya kok nggak tahu kamu tadi malam sholat tahajud. Sholat nggak? Astagfirullah, lupa bro. Ya sudah, bisa tak bangunkan ya. Jadi yang dapat hidayah, yang dapat nikmat itu teman kita. Karena kita punya teman itu, maka kita ketularan. Yang populer itu kan kalau kita temenan sama orang yang jualan minyak wangi, kita ikutan wangi kan? Sama pandai besi kita ikutan bau sangit kan? Ya, maka sama. Ketika kita berteman dengan orang soleh, maka ritme ibadahnya kita juga sama. Ya, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Monggo. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 17, langsung saja saya tutup. Monggo dipimpin doanya Ustadz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu fi tariqan ilal jannah. Semoga agenda kita sore hari ini ya bisa diganti oleh Allah dengan mempermudah jalan ke surga, memberikan keberkahan untuk kita semua, dan insya Allah semoga kita berkumpul kembali di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittinabah wal batila batilan warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Syukron Ustadz atas penyampaian materinya. Mohon maaf dari kami apabila banyak kesalahan. Ini berhubung MC-nya lagi agak nyatu internetnya mungkin. Dari kami mungkin cukup sekian Ustadz. Syukron. Semoga dipertemukan kembali Ustadz.